Yunia, bisa mendengar suara saya? Selamat malam, Yunia. Yunia, selamat malam. Ya, Rory, selamat malam. Yunia, apa informasi terbaru dari lokasi penggerebekan polisi terkait dengan penimbunan masker di sana? Ya, Rory, bisa disampaikan bahwa tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, anggota Polsek Senen datang ke lokasi tempat saya berada saat ini untuk mengecek informasi yang dimiliki oleh masyarakat terkait adanya penjualan masker dari rumah yang ada di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini. Namun kemudian beberapa saat kemudian ada jajaran dari Polres Metro Jakarta Pusat yang juga merapat ke lokasi dan kemudian mengecek lebih jauh ke dalam rumah ini dan ditemukan ada proses pembuatan masker yang belakangan diketahui tidak mengantongi izin. Dan yang tadi disampaikan juga dari pihak kepolisian kepada awak media bahwa dari pelaku sendiri tadi yang ditemui oleh polisi di lokasi tidak mengaku ada proses produksi di dalam sini dan mereka mengaku akan membagikan masker ini secara cuma-cuma kepada masyarakat. Namun tidak percaya begitu saja, kemudian jajaran kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat lalu naik ke lantai 2 rumah ini dan kemudian menemukan ada 12 karyawan yang tengah membuat masker tanpa izin yang bisa dikatakan ini adalah masker ilegal. Dan kalau bisa disampaikan di sini, Rory, di belakang saya ada tumpukan berwarna putih. Ini adalah bahan-bahan baku yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Ini ada kain yang akan digunakan sebagai bahan untuk membuat masker, lalu kemudian ada tali masker, ada lem, dan tadi selain dari bahan-bahan yang sudah ada di sini, tadi pihak kepolisian juga telah mengamankan 5 dus besar yang berisi ribuan masker. Kalau ada 5 ini bisa dikatakan ada sekitar 5.000 lebih masker yang sudah siap untuk dipasarkan dan ada 1 dus lagi yang ini sudah hampir jadi, tinggal memasang tali maskernya saja. Seperti apa sebenarnya kronologi dan juga informasi yang dimiliki oleh kepolisian dalam penggerebekan pada sore hari ini? Kita akan langsung bergabung dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat. Di sini Bapak Heru. Pak, boleh disampaikan dari informasi awal sebelum penggerebekan ini, jadi proses produksi di sini sudah berlangsung berapa lama, Pak? Ya. Ayo kami awali yang awalnya kita mendapatkan informasi bahwa ada penjualan. Setelah kita masuk ternyata bukan penjualan, bahkan mereka memproduksi. Baik. Memang produksi ini kita bisa belum katakan berapa lama dia produksi, tetapi ada barang-barang benda-benda yang sudah siap edar, siap dijual itu ada sekitar 5 dus. Dari hasil tappingan komunikasi pemilik HP, pemilik ini, ada mereka sudah melakukan penjualan dan mau transaksi. Nah ini barang-barang inilah yang akan jadikan dia untuk diproduksi kembali atau melanjutkan produksinya. Setelah kita tanya, dia tidak punya izin produksi, tidak ada. Oke, baik. Pak, ini kan bahan baku banyak sekali. Ya. Ada hitungan kasar mungkin dari Polri, ada berapa banyak masker yang bisa digunakan yang mungkin ini juga merugikan karena tidak jelas higienis atau tidak, dan berapa keuntungan yang mungkin mereka peroleh setelah menjual masker-masker ini? Baik, Mak. Jadi ini adalah bahan melbon yang digunakan untuk membuat masker atau bagian dalamnya masker. Satu gulung ini bisa untuk membuat sekitar 2.500 masker. Ya. Dan saat ini ditemukan kurang lebih 138 isi 5 atau 190 bal seperti ini. Sehingga kurang lebih ini bisa apabila dijual dalam beberapa percakapan 2,5 juta untuk 5 box, artinya kurang lebih sekitar keuntungan 4,7 miliar. Oke, 4,7 miliar rupiah. Nah tadi Pak, sudahkah didapatkan informasi dari pelaku ini akan dijual kemana? Apakah menggunakan kanal online atau dijual ke sejumlah pasar atau mungkin apotik di Jakarta? Ya. Kalau sekarang ini kita baru melihat dari HP, dia perorangan. Namun kita masih butuh waktu untuk pemeriksaan karena ini belum kita periksa secara detail, termasuk karyawan-karyawannya dan hasil percakapan dari antara karyawan maupun pemilik maupun dengan yang di luar, ini kita belum bisa pastikan. Mohon waktunya, kita masih proses untuk pemeriksaan. Mungkin setelah pemeriksaan kita akan bisa berikan yang lebih update lagi. Oke, tadi kan tidak mengantongi izin artinya ilegal ya Pak. Nah tapi kalau dilihat sekarang mereka dapat bahan baku ini dari mana Pak? Atau ada pabrik lain yang mungkin berafiliasi dengan para pelaku ini? Ya, kalau keterangan si pemilik, dia tidak hanya di sini hanya finishing. Dia punya pabrik di Tangerang.
Sekarang ini tim kami menuju ke Tangerang beserta pemiliknya untuk memastikan percetakan yang ada di sana, nyetaknya dia, finishingnya di sini. Kalau bahan dasarnya sendiri pengakuan pemilik mereka impor karena ini bukan tidak bisa diproduksi di Indonesia, dia impor dari luar. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru, Pak Susatyo dan juga jajaran Polres Metro Jakarta Pusat. Nah, Rory, informasi yang kami peroleh tersangka ini juga sekarang sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih jauh atau dimintai keterangan lebih jauh terkait seperti apa proses pembuatan dari masker ilegal ini. Kembali ke Anda, Rory, di studio. Yuni Harsari, terima kasih. Bila terbukti bersalah, kita harapkan hukuman yang seberat-beratnya untuk para pelaku.